Anda mau berpindah agama silakan. Setelah Anda berpindah agama, dalami, kaji agama Anda yang baru. Kemudian kalau Anda ingin menjadi seorang penceramah, sampaikanlah pesan-pesan moral kepada umat. Pesan-pesan moral yang membangun, yang bisa merubah kehidupan umat dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang kurang bermoral menjadi lebih bermoral. Saya kira itulah sejatinya seorang penceramah. Bukan memprovokasi orang, menyudutkan agama yang lain, melecehkan, menghina, menghujat agama yang lain. Itu provokator. Labelnya saja yang penceramah. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin jawab pertanyaan ya. Semalam ada seorang saudara yang komen di video saya yang membahas terkait penangkapan Muhammad Kece dan Yahya Waloni. Di mana dalam video tersebut saya katakan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rupa-rupanya ada yang merasa tidak senang terkait narasi saya tersebut. Ada seorang saudara yang komentar di sana, katanya, kok kamu senang Muhammad Kece ditangkap? Memangnya kamu beragama Islam ya, katanya. Saudara, saya setiap kali ditanya Anda beragama apa, saya selalu mendahulukan jawaban saya dengan mengatakan saya Indonesia. Saya masih sangat sadar waras bahwa bangsa Indonesia ini beragam. Terdiri dari berbagai suku, ras, agama, antar golongan, adat maupun budaya. Sehingga tidak jarang dalam video-video saya mengucapkan salam secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan saya rasa setiap orang yang mengaku sebagai nasionalis wajib mengucapkan salam-salam tersebut. Jadi saya beragama Kristen, saudara, Kristen Protestan. Terkait dengan narasi saya, kalau saudara perhatikan di sana, saya tidak sedang bicara soal agama. Saya tidak sedang mempertanyakan si Muhammad Kece itu beragama apa dan si Yahya Waloni beragama apa, tidak. Saya sedang berbicara tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Saya sedang berbicara tentang pentingnya keutuhan bangsa ini. Karena narasi-narasi provokatif seperti yang dilontarkan oleh Muhammad Kece maupun juga Yahya Waloni berpotensi menyebabkan keretakan bangsa, berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Yang perlu saudara pahami adalah bahwa saya sedang menentang narasinya Muhammad Kece. Saya tidak sedang menentang agama Kristen. Begitu juga sebaliknya dengan narasi-narasinya Yahya Waloni. Saya menentang narasi-narasi provokatifnya. Saya tidak menentang agama Islam. Begitu juga ketika saya menentang narasinya UAS. Saya tidak sedang menentang agama Islam. Saya menentang narasi provokatif yang dilontarkan oleh UAS. Jadi saudara perlu pahami di sini bahwa saya tidak sedang menentang iman Kristen. Yang saya tentang adalah narasi provokatif yang dilontarkan oleh Muhammad Kece. Dan saya masih sadar waras bahwa iman Kristen itu Yesus Kristus, bukan Muhammad Kece. Saya juga sangat yakin bahwa narasi-narasi provokatif yang dilontarkan oleh Pak Muhammad Kece itu sama sekali tidak mewakili iman Kristen. Begitu juga sebaliknya. Dengan narasi-narasi provokatif yang sering dilontarkan oleh Yahya Waloni, saya sangat yakin bahwa narasi-narasi tersebut tidak mewakili iman Islam. Narasi-narasi provokatif itu agaknya trik untuk mengangkat popularitas ya. Jadi ketika ada seseorang berpindah agama, kemudian menyudutkan agamanya yang sebelumnya, ya, melecehkan, menghina, kemudian tiba-tiba populer. Jadi sepertinya melecehkan agama sebelumnya itu merupakan trik untuk menjadi semakin populer. Itu yang saya lihat selama ini. Siapa yang kenal Muhammad Kece? Nggak ada. Saya pribadi baru mengenal Pak Muhammad Kece itu setelah narasi-narasinya yang diduga melecehkan agama Islam itu viral.
Siapa yang mengenal Yahya Waloni? Kalau bukan karena narasi-narasi provokatifnya itu yang sering menghina dan menghujat iman Kristen. Siapa yang mengenal Desak Made Darmawati sebelum beliau melecehkan agamanya yang sebelumnya, yaitu Hindu dan lain-lain. Jadi saudara, saya tidak sedang berbicara tentang agama. Saya sedang berbicara tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Saya sedang berbicara tentang pentingnya keutuhan bangsa ini. Dan orang-orang yang berpindah agama kemudian jadi penceramah, kemudian dalam narasinya menyudutkan, memojokkan, menghina, melecehkan agamanya yang sebelumnya. Menurut saya itu hama bangsa, hama Bhinneka Tunggal Ika. Dan hama itu pantasnya dibasmi. Bila perlu buang ke Nusa Kambangan, aman negara. Narasi-narasi mereka yang provokatif, yang menghina dan melecehkan agama mereka yang sebelumnya, itu sama sekali tidak mewakili agama. Sama sekali tidak mewakili iman tertentu. Itu hanyalah trik untuk menjadi populer. Nah, ini kenapa saya sebut mereka itu hama bangsa. Mereka tidak mempedulikan dampak buruk yang bisa terjadi oleh karena narasi-narasi provokatif mereka. Oleh karena narasi-narasi mereka yang melecehkan agama mereka yang sebelumnya. Anda mau berpindah agama, silakan. Setelah Anda berpindah agama, dalami, kaji agama Anda yang baru. Kemudian kalau Anda ingin menjadi seorang penceramah, sampaikanlah pesan-pesan moral kepada umat. Pesan-pesan moral yang membangun, pesan-pesan moral yang bisa merubah kehidupan umat dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang kurang bermoral menjadi lebih bermoral. Saya kira itulah sejatinya seorang penceramah. Bukan memprovokasi orang, menyudutkan agama yang lain, melecehkan, menghina, menghujat agama yang lain. Itu provokator. Labelnya saja yang penceramah. Saya kira itu. Jadi jelas ya saudara ya. Kesimpulannya, saya tidak sedang bicara agama. Itu yang pertama. Ya, saya sedang bicara tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, iman Kristen adalah Yesus Kristus, bukan Muhammad Kece. Yang ketiga, saya yakin bahwa narasi-narasinya Pak Muhammad Kece yang diduga melecehkan agama Islam itu sama sekali tidak mewakili iman Kristen. Narasi-narasi tersebut adalah pribadinya, 100% dari pribadinya. Sama sekali tidak mewakili sedikit pun tentang iman Kristen. Begitu juga sebaliknya narasi-narasinya Pak Yahya Waloni yang selama ini ya dinilai provokatif, menghina, menghujat, melecehkan iman Kristen. Saya juga yakin bahwa narasi-narasi tersebut sama sekali tidak mewakili iman agama Islam. Juga narasinya Desak Made Darmawati tidak mewakili iman tertentu, melainkan hanyalah trik, upaya untuk menjadi lebih populer. Saya kira itu yang perlu saudara pahami. Sekali lagi saya tegaskan kepada saudara bahwa penting sekali kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Penting sekali kita menjaga keutuhan bangsa ini. Penting sekali kita menyadari bahwa bangsa kita ini terdiri dari berbagai suku, ras, agama, antar golongan, adat maupun budaya. Dan keberagaman ini patutnya disyukuri, patutnya dilestarikan. Demi kehidupan kita yang saat ini, demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi keberlangsungan hidup anak-anak dan cucu-cucu kita di masa yang akan datang. Saya kira itu. Saya Kristianto Yenoni, salam NKRI.